Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Kartika, saya dari Perwakilan Vokasi Universitas Indonesia yang akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang cerpen. Sebelum melanjutkan ke materi cerpen ini, aku mau nanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu cerpen? Ya betul sekali, cerpen adalah cerita pendek. Kata pendek ini dapat diartikan bahwa selesai dibaca sekali duduk dalam waktu kurang dari 1 jam. Cerpen ini bersifat rekaan dan cerpen ditulis berdasarkan kenyataan kehidupan. Setelah pengertian cerpen, ada juga nih tujuan cerpen. Tujuan cerpennya yaitu memberikan gambaran yang tajam dan jelas dalam bentuk yang tunggal, utuh, dan mencapai efek yang tunggal pula pada pembacanya. Tadi kan tujuan cerpen nih, selanjutnya ada unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen ini dibagi menjadi dua. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini banyak komponen-komponennya. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide sebuah cerita, bagian inti, pokok dasar, atau fokus yang menjiwai sebuah cerita. Yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Alur memiliki bagian-bagian tertentu loh. Yang pertama ada pengenalan, timbul konflik, konflik memuncak, terus ada klimaks, dan yang terakhir itu ada pemecahan masalah. Dan alur ini beragam macamnya loh teman-teman. Yang pertama itu ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran. Setelah alur, komponen berikutnya yaitu latar. Latar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu latar lokasi atau tempat, latar waktu, latar suasana. Itulah komponen-komponen dari kategori-kategori dari latar. Setelah komponen latar, ada pula komponen tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu pelaku yang menjalin peristiwa dalam cerita. Dan penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Dan komponen yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita tersebut. Sudut pandang ini ada 4. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama pelaku utama. Yang kedua ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga. Dan yang keempat ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Dan yang terakhir yaitu ada amanat. Komponen amanat ini yaitu sebuah pesan dari seorang penulis atau pengarang cerita kepada pembaca agar pembaca dapat bertindak atau melakukan sesuatu. Setelah tadi unsur intrinsik sudah, kita bisa lanjutkan ke unsur ekstrinsik. Apa sih unsur ekstrinsik ini? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya fiksi yang mempengaruhi lahirnya karya namun tidak menjadi bagian di dalam karya fiksi itu tersebut. Unsur ekstrinsik ini juga memiliki komponen-komponen. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat yang dapat mempengaruhi si penulis yaitu ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Dan yang kedua, komponen yang kedua dari unsur ekstrinsik yaitu latar belakang penulis. Yang dapat mempengaruhi si penulis juga yaitu riwayat hidup si penulis, kondisi psikologis, aliran sastra penulis. Yang ketiga
Ya, komponen yang ketiga itu nilai yang terkandung di dalam cerpen. Apa aja sih yang terkandung di, dalam cerpen, nilai yang terkandung di dalam cerpen? Yang pertama itu ada nilai agama, yang kedua ada nilai sosial, yang ketiga ada nilai moral, dan yang keempat ada nilai budaya. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa jadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.